Ibu. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada gembala saudara, atau saya bisa katakan dia adalah bapak saya, bapak rohani saya ya, Pak Gatot, yang sudah mempercayakan pelayanan pagi tadi, juga sore hari ini. Dan terima kasih buat pengurus dan majelis gereja yang ada juga yang sudah menyambut kami sejak tadi pagi dan hari ini dengan luar biasa. Ya, hari ini kami datang tadi pagi sendiri karena istri saya tadi pagi khotbah di gereja lokal. Sekarang ikut ya bersama dengan salah satu pengurus gereja bersama dengan kami. Mungkin sudah lupa istri saya yang kayak apa gitu saudara ya. Bukan yang hitam loh, yang ini. Coba berdiri istri saya, yang ini maksudnya. Ya, yang ini saudara ya. Nanti keliru yang itu saudara ya, bukan saudara ya. Nanti keliru, bahaya kalau keliru. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi tadi saya bicara tentang bahwa Gusti Yesus, Gusti Allah mboten sare. Gusti Allah, dia tidak tidur, dia memperhatikan setiap pergumulan dan persoalan hidup kita. Nah, sore hari ini Bapak Ibu saya akan mengupas yang berbeda. Dan ini yang harus kita lakukan di hari-hari di mana dunia yang sudah tidak bisa kita prediksi lagi. Saudara, kalau kita melihat cuaca hari-hari ini tidak bisa kita prediksi. Dalam 1 minggu ini panasnya bukan main. Tapi tadi malam hujannya, derasnya bukan main. Kasihan ya, nanti kita akan jabarkan di bagian yang terakhir tentang pertanian ini. Nah, tapi saudara, ini yang harus dijalani oleh anak-anak Tuhan. Kalau enggak sabar ya tekun. Coba kita katakan sama-sama. Sabar. Tekun. Sabar. Tekun. Ya, jadi sabar gandengannya sama tekun. Sabar gandengannya bukan selamat, bukan. Sabar gandengannya bukan paijo, tapi sabar gandengannya apa saudara? Tekun. Ya, gandengannya tekun. Nah, orang sabar itu seperti apa toh Bapak Ibu Saudara? Semoga bisa ya. Bisa. Ya, dalam kamus bahasa Indonesia Bapak Ibu, sabar itu artinya tahan menghadapi cobaan. Ya, tidak lekas marah atau meledak-ledak ketika menghadapi situasi. Lalu yang kedua, tenang. Tidak tergesa-gesa. Tidak terburu nafsu. Tenang, tidak tergesa-gesa. Nah, saya coba tes dulu. Ini berapa? Oke, cepat sekali ya Bapak. 1 gitu ya. Belum tahu dia. Kalau ini berapa? Kalau ini? Kalau ini berapa? Wah, sekarang mulai wedi jawabnya saudara ya. Tadi 1, ya sekarang 0, 3, 1/4. Saudara mulai bingung saudara ya. Biasa saja, jangan tergesa-gesa. Ini saya ngetes saja bahwa kita nggak boleh tergesa-gesa. Nanti salah kalau orang tergesa-gesa. Ini berapa? Kalau ini? Kalau ini? Kali ini? Salah semua. Siapa yang jawab 6? Siapa yang jawab 6? Wah, Ruth. Puji Tuhan. Kamu bener, Ruth. Ini berapa? Kalau ini berapa? Kali ini. Oke, sudah mulai setengah masuk semuanya. Mudah enggak? Bedanya di mana? Kalau orang tergesa-gesa, dia tidak akan melihat kalimatnya. Antara kali dan kalau. Nah, itulah orang yang tergesa-gesa pasti salah. Saya tanya lagi. Makanya kita perlu sabar. Ya, tekun dan sabar. Abraham punya anak namanya siapa? Oke. Nah, waktu itu Tuhan suruh Abraham naik ke gunung Tuhan untuk mempersembahkan korban. Dan akhirnya Abraham mempersembahkan korban. Ya, menumpuk kayu api dan mempersembahkan korban. Siapa yang dikorbankan? Siapa yang dikorbankan? Pelan, bingung, akhirnya meni Ishak gitu ya. Yang dipersembahkan kambing. Bukan Ishak. Betul? Jadi mari saudara kita belajar sabar, jangan tergesa-gesa dalam menghadapi situasi pandemi yang seperti ini saudara. Semua orang alami. Dibilang, wah Pak, orang kaya enggak ngalami pandemi Pak. Siapa sih ngomong?
Wong sugih kaya apa saiki ngumpet ning leng semut, leng gajah, ketemu kan digoleki corona, Saudara. Mbak corona memang jahat sekali, Saudara ya. Nah, oleh sebab itu hari-hari apa yang harus kita lakukan? Ya satu itu, sabar dan sabar menghadapi masalah, tekun beribadah kepada Tuhan, tekun baca firman Allah, sabar menghadapi masalah. Haleluya. Mau sabar? Mau tekun Bapak Ibu? Ya, sabar ya. Sabar atau kesabaran dalam Alkitab dikatakan bahwa sabar itu sifat Allah. Sifat Allah sendiri. Firman Tuhan berkata, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Allah itu panjang sabar, Allah itu murah hati. Dan itu sifat Allah sendiri. Yaitu dalam Alkitab. Lalu Alkitab juga mencatat bahwa sabar itu adalah apa saudara? Sabar itu sifat yang terpuji. Kok bisa ya sifat yang terpuji? Coba kita lihat ayatnya ya. Nah, ayatnya ngomong begini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi gini. Orang yang sabar itu lebih daripada pahlawan, orang yang hebat yang mengalami kemenangan. Karena orang yang hebat, seorang pahlawan, penembak, pesilat, kalau dia juara, dia menang, tapi dia tidak bisa mengalahkan siapa? Dirinya sendiri. Nah, orang yang sabar itu orang yang bisa mengalahkan dirinya. Makanya disebut orang yang sabar lebih dari seorang yang dikatakan pahlawan. Karena dia bisa mengalahkan musuh, tapi dia juga bisa mengalahkan dirinya sendiri. Karena musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Coba lebih besar kamunya atau akunya? Kalau cerita kumpul orang, lebih besar akunya atau lebih besar kamunya? Pasti lebih besar akunya. Mobilku, bojoku, anakku, kuliah anakku, rumahku, kerjaanku, betul gak? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajarkan sabar itu juga adalah buah roh. Buah roh itu sabar, murah hati. Galatia 5:22 berkata apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Jadi Alkitab sendiri sudah menjelaskan. Sabar itu adalah sifat Allah pada dasarnya. Ya, lalu sabar itu, orang yang sabar adalah seperti seorang yang lebih daripada seorang pahlawan. Karena seorang pahlawan tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Tapi orang sabar bisa mengalahkan dirinya sendiri. Nah, saat ini Bapak Ibu, ada hal-hal yang akan kita lihat. Dalam hal apa kita harus bersabar, Bapak Ibu? Kita sudah belajar tentang sabar, ya, definisinya sabar itu seperti itu. Nah, lalu dalam hal apa kita itu sabar? Yang pertama, yaitu sabar terhadap sesama. Siapa? Nah, sabar terhadap sesama. Mari kita baca Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13 berkata begini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat jugalah demikian. Berbuatlah juga demikian. Berbuat apa? Berbuat sabar.
Sabar kepada siapa? Sabar terhadap sesamamu. Sabar kepada saudara seiman. Sabar kepada istrimu. Sabar kepada suamimu. Sabar kepada anak-anakmu. Saya lihat di YouTube, ya, ngajari anaknya, gitu ya. Ayo, 1, Pancasila, gitu ya. Ketuhanan, wah, anaknya jawab ketuaan. Wah, saking jengkelnya keplak dasi, buk gitu ya. Wah ini nggak bener. Wah ini sih nggak sabar, keplak indahnya terus ya, sampai koplak utuhnya saudara ya. Bukan tambah bisa, malah tambah ora karuan. Sabar. Anak saya yang nomor 2 itu yang tadi ikut di situ itu saya nggak mau bilang goblok ya. Kabelnya agak panjang, ya. Kabelnya agak panjang. Jadi kalau nyuruh itu berangkat tapi santai gitu. Namanya kan kabelnya panjang. Kalau kabel pendek kan cepet. Tapi bisa lakukan, gitu. Ya saya menghadapinya bagaimana? Ya sabar saja. Memang bocah yang ngono kok. Ditawani, Dek, mau jadi hamba Tuhan nggak? Seperti kakak. Kakaknya kan sedang sekolah Alkitab. Nggak mau. Nah kenapa? Moh, jadi hamba Tuhan, balik bengi terus, orang tahu ning omah. Oke lah, derajatnya, grade-nya tak turunin. Dek, mbok kamu jadi pelayan mimbar, Dek. Belajar drum ya, Dek. Gah, moh. Wah, belajar keyboard ya, yo, gitu yo. Tak ajari sithik itu wis, wah malas, ora enak, gitu ya. Wah harus ekstra sabar ngadepi anak saya ini. Kalau ditelepon, Bang, ada orang datang enggak? Meneng wae. Bar ngelus. Kene gek meh ngomong ditutup blek. Kalau dia telepon, "Pak, di mana? Beli nasi goreng." Baru kita mau ngomong nasi goreng apa udah ditutup gitu. Jadi, wah, harus ekstra sabar sama anakku yang satu ini. Tapi kejutan tadi malam, Saudara. Ya bentuk kesabaran, ya udahlah sabar lah. Orang gelem ya jadi peksa gitu ya. Nah kebetulan ada pemain musik kita itu lumayan cantik lah gitu ya. Orang Chinese lumayan cantik gitu, pemain keyboard. Lah si Epeng itu tanya, "Peng, kamu mau les keyboard gak?" "Gah, begah." Ngono. Lesnya sama itu. Gitu kan. Wah, si ditawani, "Mau tak Dek les?" "Mau kalau dia yang lesi," katanya. Saudara, kesabaran itu akan membuahkan hasil dari kita. Waduh, kok ora gelem dadi hamba Tuhan, kok ora gelem dadi pelayan mimbar. Nek enggak sejak kecil kan susah, kalau udah besar saudara ngelatih musik itu saudara ya. Nek si Semi itu dulu sejak kecil udah main drum di sini, udah mulai cekel-cekel gitu, udah ada basic hamba Tuhan gitu loh. Sing satu ini rodok mungkin jadi pengusaha mungkin saudara ya, haleluya. Nah, Bapak Ibu, sabar terhadap yang lain. Suami, istri, ayo sabar. Biasa ya laki-laki itu paling jenuh, jengkel nek nunggoni istrinya belanja ke pasar. Jane ya tak sabar-sabarke ning suwi-suwi ya ora sabar, tak goleki saudara. Tapi ya jane elek saudara ya, tapi harus belajar sabar. Saya kalau nganter istriku sampai orang bilang Pak Timo iki kaya rantang karo cantelane gitu loh. Di mana ada Pak Timo, ada ya di mana ada istrinya ada Pak Timo. Ya wong ayu maneman nek dijawil wongan gitu saudara ya. Nah, kalau ke pasar tak tututi saudara. Supaya apa? Cepet. Tapi nek ndak saya di parkiran gitu ngeweh kepanasan gitu saudara. Saya coba selidiki dari kejauhan sebenarnya apa sih yang membuat lama gitu ya. Entek kesabarannya maksudnya ya ngenteni kesuwen garing sampai untune ning gone parkiran saudara ya. Jebulane apa jar? Pira yu? 2.400. 2.000 ora entuk, mboten nangsal. Pindah sing aduh kono saudara. Ming kacek 500, kowe pindah adoh sampai dengkolen saudara. Saiki piye kon sabar piye nek ngono ki? Tak selidiki iki kenapa kok suwi gitu ya. Wah. Saya pikir iki nek ora tak tututi engko suwi meneh gitu ya. Saiki tak tututi. Angger dhek mlebu pasar aku ning mburine. Bayar. Bayar saudara. Ora dhewe ora gelem bayar tak bayari saudara. Kesuwen dari ado-ado rono saudara. Loh mah itu ada gambas di situ kok. Di sana lebih bagus katanya. Ya ampun yo padha wae kok saudara. Waduh. Untung saya enggak curiga apa sing dodol ning kono ki ganteng gitu saudara. Ternyata sing dodol mbok-mbok kabeh saudara ya. Jadi Bapak Ibu sabar. Apalagi saudara, kalau kita sudah ada di mobil, sudah starter mobil, mau pelayanan gitu.
wah nunggu suwi gitu ya. Engko sing sepatune ganti lagi, sing engko sisirane kurang pas, wis ning jero mobil medhon meneh, saudara, koyoke ora pas, ganti baju meneh. Pak, resetnya tolong, aduh kesuwen saudara. Ya itu kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang saudara. Tapi suami itu harus belajar apa? Sabar. Biasanya nek sabar, bengi dikei sing enak jarane ngene. Haleluya. Nah, sabar. Sama suami-suami ya sabar. Wong wedok iki ora kaya wong lanang, ya ta? Ning ana wong lanang ngungkuli wong wedok. Aduh 2 jam saudara ya. Ya apane sing diresiki gitu. Wah, jan tobat ada anak Tuhan yang iki jan ngising watu apa saudara ya. Suwine rak karuan saya pikir iki selak mules ora ndang gentenan iki wakeh banget sih adus gitu saudara ya. Wong lanang lho saudara ya. Apa kukune iki diresiki siji-siji gitu saudara. Bingung ngerti dilakukan di dalam itu apa. Oh jengkel tak kayak CCTV saudara ya. Ngopo to jane gitu saudara ya. Tapi sabar saudara ya, sabar. Nah, jadi yuk sama-sama belajar sabar terhadap Nah yang paling terjadi, yang sering terjadi dalam keluarga. Apalagi kalau nyuruh anak ya kan. Beliin gula. Yo siap. Sebenarnya siap orang mangkat saudara. Itu kan jengkeli saudara ya. Meni siap nih orang mangkat saudara. Orang jengkeli saudara ya. Yo nih orang makan mangkat. Adus. Yo sih 5 menit nih. Iki wis 10 menit loh. Adus. Yo sih gitu ya. Kok ya anakku sing kae sing cilik kae saudara ya. Tapi harus sabar. Mamahnya sabar, saya sabar gitu saudara ya. Sama. Gembala juga harus sabar. Jemaatnya dikunjungi ya toh. Pak, besok ke gereja. Oh, nggih, Pak. Nggih, matur suwun. Dongake nggih, Pak. Nggih. Tak enteni, yo ora mangkat, Saudara, ya toh. Oh, besok minggu depan parani meneh, ya toh. Pak, besok perjamuan suci, Pak. Ting gereja nggih. Nggih, Pak. Siap, Pak. Besok saya berangkat kasih, Pak. Siap, Pak. Siap. Yo ora teko, Saudara. Ya, tapi sabar, Saudara ya. Sabar. Nah, sampai hari ini juga belum ke gereja. Ya sabar saja, saudara ya. Lameh dikapake, minta pecuti, ayo ora entuk, saudara ya. Ya dinengke wae, saudara. Cara wong Jawa ngolah yang glundung dhewe kan, saudara ya. Sabar wae, gitu ya. Yang penting saya tetap tekun apa? Tekun kunjungan, tetap tekun mendoakan. Itu yang harus saya lakukan. Sabar. Nah, saya detailkan lagi, Bapak Ibu. Lalu sabar ketika apa? Sabar ketika menghadapi kesalahan atau kekurangan orang lain. Ngono kok bisa lah wong ngene kok iso. Iku malah kaya gendeng dhewe Saudara ya. Sing kono santai sing kerjake to, dhewe sing delok ini. Wong nyombe ngene kok ora iso gobloki gitu Saudara ya. Kadang kan kita suka seperti itu lihat kelemahan orang. Nah, orang tuh kemampuannya kan beda-beda. Lo mau menggerek geser ngene kok ora iso. Ngene lho, ngene. Ya kita yang biasa gampang. Nah, orang yang enggak biasa mumet dase saudara. Makanya kita harus sabar kalau punya anak buah. Halo yang jadi bapak buah. Kalau punya anak buah, sabar. Harus seperti saya, enggak bisa. Sabar, dituntun sampai bisa. Sing anak buah ya sabar. Nek bapak buah galak kan gitu kan. Nganu sidik melotot, nganu sidik bentak-bentak kan gitu ya. Nah itu sabar saja gitu saudara ya. Menghadapi kesalahan, menghadapi kekurangan orang lain harus sabar. Tidak cepat marah, tidak cepat emosi. Menahan diri. Ya menahan diri. Saya kalau menahan diri lari ke kamar mandi saudara. Kalau dulu ke bantal, bantalnya udah suwe kabeh kan. Zaman nom nek lari nek jengkel karo wong, saya ke tempat tidur bantal guling tak cokot. Sampai suwe saudara. Suwi-suwi bantalnya entek saudara ya. Sekarang enggak, saya lari ke kamar mandi, teriaknya di dalam mandi, bukutuk, saudara. Wes lega saudara ya. Delok wonge jengkel, bukutuk wes lega gitu saudara. Wes ben tak guwak ning gone kamar mandi, ku sing adus ben ketularan. Enggak ya saudara ya. Nah, jadi Bapak Ibu, yuk sabar, menahan diri. Nah, contoh ini ya. Saya mau ngajar di Petra pada waktu itu. Mau ngajar di Petra, waktu itu Petra masih di sana, di Mataram. Saya naik motor, saudara ya. Saudara tahu sendiri ya, kalau naik motor saya seperti apa? Ngebut. Karena kalau nggak ngebut, ngantuk, saudara ya. Di Genduk ini saya kalau ngentari Giri, anaknya Pak Jonathan dulu, bolak-balik nabrak wong, saudara ya. Bolak-balik nyungsep di got karena ngantuk. Ya tapi
Itu yang sudah masa lalu. Ya sekarang masih ngantuan, tapi kan ada rantangnya ikut kan udah ngantuan saudara ya. Nah, pada waktu itu saya dari Karangawen mau ngajar di Petra. Di lampu merah ada cewek seksi, ya seksi, mesti cantik lah. Tapi saya bilang cantik kok pakai helm, kan bohong saudara ya. Dia pakai helm cakil saudara. Wow. Tapi tak lihat bodinya ya apik gitu saudara ya. Sepatunya HE tinggi gitu. Lah saya itu mandek gini kok kakiku diinjek gini saudara. Fruk, gini saudara. Wes, meh nesu wong wedok, gitu. Orang nesu loro. Harga dirinya diinjek-injek kan gitu. Saya cuma diem saja tak mat-mat ke wong iki ora noleh blas gini yo. Gini. Dengan santainya gini. Buar kuwi ijo tek, wah dia lari suat gitu. Tak oyak ora ketemu banter tenan cah kuwi. Wah, cah wedok. Sampai di Petra, sampai di kantor. Saya duduk, waduh sikilku loro iki. Aku kayak ngono. Ada orang nepuk-nepuk dari belakang. Tahu saudara? Dia kasih jempol saya begini. Aku cuman ngetes kamu. Sing ngidek sama Naomi, tahu Naomi? Dia itu yang ngidek saya. Dia kan teman akrab sama saya di Petra dulu. Diinjek sama dia. Dia bilang, Pak Timo, lulus wis dadi pendeta. Sabar. Tak pikir kamu meh nesu tak idak. Sabar. Dalam hatiku, jane yo meh nesu, ning kowe mergo wedok, aku yo mending ngono, Saudara. Bapak Ibu, yuk kita belajar sabar. Ya. Coba lihat ayatnya ya, di sini ya. Amsal 15:18. Lawan dari kesabaran adalah si pemarah. Jadi lawannya orang sabar apa? Nah, jadi kalau orang yang sedikit gampang marah itu berjelas dia orang tidak sabar. Oh, nah aku ki sabar gitu ya. Tapi disalib sidik, wah sem, ngene gitu ya. Enggak sabar itu, pemarah. Terus ayat berikutnya, ya. Oh ini dulu. Dalam hal apa lagi kita harus sabar? Ya, tadi sesama, lalu dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dengan keluarga dan lain sebagainya. Nah, dalam hal apa kita harus sabar? Yang kedua, sabar menantikan waktu Tuhan. Kalau kita lihat di kitab Yesaya, dikatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Karena saya konteksnya sedang nggak bicara ke sana, sedang bicara tentang sabar kehidupan sehari-hari, kita baca Yakobus 5 ayat 8. Ya, berkata bagaimana? Petani, ya, kita lihat itu petani. Sabar akan kepastian panen, musim gugur dan musim semi. Saudara bisa baca nanti di situ di ayat 8 dan 11. Mereka sabar. Makanya tadi saya singgung pertanian tadi. Coba lihat Bapak Ibu Saudara sekarang di Temanggung banyak orang-orang yang sedang menangis. Tembakau yang dulunya lakunya 1 kilo 300, 400, 200. Sekarang hanya berapa? 50, 60, 70, 60, 70, 50. Buat beli pupuknya aja enggak cukup, buat tenaganya aja enggak cukup. Di desa kami, di Karangawen, itu juga kasihan. Ditanami tembakau baru mau hidup, hujan. Kalau hujan kena banjir, pada layu. Jagung, ditanami jagung, ini cuaca yang seperti ini sudah corona, jagung, pertanian juga pengaruh dengan cuaca yang tidak menentu ini. Ditanami jagung, baru putren, hujan 3 hari 3 malam, ya 3 hari lah. Terus airnya kan tanda hujan itu, sawah di Karangawen, ngetembeng, akarnya bosok, mati. Lalu mau mengharapkan apa? Tapi yang saya salut dari orang sana, dan orang-orang di Temanggung, dan petani secara umum, walaupun sudah begitu, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, tahun depan nanam lagi enggak? Tahun depan nanam lagi enggak? Di Magelang waktu kemarin Lombok murah, itu Lombok itu ditabuti, diguai di jalan raya. Tapi yang jadi pertanyaan, tahun depan nanam lagi enggak? Pasti nanam lagi. Orang Temanggung itu dari dulu seperti itu. Larang, murah.
tapi tidak pernah berhenti menanam tembakau. Orang Karangawen, mau panas, mau hujan deras, selalu bulan pertama, triwulan pertama padi, kedua padi, ketiga jagung atau tembakau. Itu pasti tidak pernah bergeser. Setelah dua padi lalu padi lagi tidak mungkin. Pasti setelah padi pasti tembakau, kalau enggak jagung. Dan itu rutin setiap tahun. Itu bukti bahwa petani jadi angkat dalam Alkitab. Petani itu sabar dalam musim apapun. Musim semi, musim gugur, musim kemarau, musim hujan. Petani tetap sabar, dia tetap menanam. Makanya ada ayat yang mengatakan apa? Orang yang menabur sambil meneteskan air mata, dia akan menuai dengan apa? Sorak-sorai. Orang yang menabur sambil berjalan, dia akan bawa pulang dengan berkas-berkasnya sambil bersorak-sorai. Mau sabar, saudara? Sabar menantikan Bapak Ibu, sabar menantikan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan bisa cepat. Kadang-kadang Tuhan juga bisa lambat. Tetapi Tuhan tidak pernah terlambat menolong saya dan Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Dia bisa cepat, dia bisa lambat. Oleh sebab itu, tugas kita adalah menantikan pertolongan Tuhan. Coba kasih G. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Terus, apa enggak? Jiwa menanti. Terus, kalimatnya loh enak banget. Ku mendekat ke dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, muliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang. Saudara, sabar menantikan pertolongan Tuhan. Sabar menantikan janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Diibaratkan seperti petani. Ada orang yang bergumul, kok aku belum punya anak. Ya kita belajar dari gembala kita berapa tahun, hampir 15 tahun ya. Dia bersabar, toh akhirnya punya anak. Menantikan pertolongan Tuhan. Apalagi saudara, dalam hal apa kita bersabar saudara ya? Kok nggak bisa dek? Sudah ngambek mungkin ya. Yang ketiga, coba diklik dari sana aja, langsung ketiga. Yang ketiga, oke. Dalam hal apa kita harus bersabar? Yang ketiga, yang terakhir yaitu sabar dalam kesesakan atau kesulitan. Bukan ini dek, sudah di poin ketiga. Ini kok enggak bisa tuh? Ini. Terus klik satu lagi, ayatnya kita baca. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan sabar menghadapi kesesakan. Kalau kita mikir beberapa minggu, bulan yang lalu, kita melihat orang di sekitar kita, wong mati kok ting telepuk saudara. Ambulan itu biasa saya dengar dari rumah itu kan depan jalan raya. Satu hari itu ada yang ngitung 16 ambulan satu hari. Itu membuat kita sesek.
Seolah-olah sudah tidak ada pengharapan lagi. Seolah-olah corona tidak akan selesai. Terlebih kita hamba-hamba Tuhan yang di pedesaan, hamba-hamba Tuhan yang penggembalaan kecil-kecil. Mikir kolekte, mikir aduh wis mumet saudara. Meh mangan nopo dan lain sebagainya. Tapi sebagai hamba Tuhan harus mengajarkan untuk tetap bersabar. Walaupun situasinya sulit. Tadi pagi saya katakan kepada jemaat, sesulit apapun masalahmu, seberat apapun masalah kita, Gusti Yesus boten sari. Sabar dalam kesakan, lalu dalam kita bersabar menghadapi tantangan zaman ini. Apa yang harus kita tetap lakukan adalah bertekun, berdoa, bertekun, menyembah, bertekun, bergumul kepada Tuhan. Jangan sampai kehilangan momen kita kepada Tuhan. Jangan sampai kehilangan keintiman dengan Tuhan, Bapak Ibu. Dialah tempat yang paling aman. Tempat paling tepat. Dari hari pertama corona sampai hari ini, saya tidak pernah meliburkan ibadah, Bapak Ibu. Karena saya ingin mengajak kepada jemaat, justru di saat seperti ini, di saat kita sabar menghadapi ekonomi yang semakin terpuruk ini, tetap jangan lupa datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan kalau ibadah di rumah, saya anjurkan begini, pakai baju yang rapi, pakai sepatu, bawa persembahan yang banyak. Makanya waktu pandemi persembahannya malah meningkat, saudara. Itu yang dikatakan di luar nalar. Hitung-hitungan manusia. Orang no kolekte, ibadah sidik, dibatasi, kolektenya turun. Tapi gereja kami tidak demikian. Saya percaya ketika jemaat itu dekat dengan Tuhan, dia tahu apa yang harus dilakukan. Dan ketika mereka sedang bersabar menghadapi kesesakan oleh situasi corona, pandemi, PPKM, PSBB dan lain sebagainya, jemaat tetap tekun berdoa. Saya salut kepada orang-orang di tempat kami. Ada yang namanya Mbah Kartini itu. Ya. Waktu corona pertama itu. Lho Mbah, jenengan habis sepuh lho Mbah, ampun teng gereja. Jawabannya sederhana sekali. Lah wong urip ki sing dinteni apa? Waduh. Gembalane malah diajari saudara ya. Lah wong urip ki sing dinteni wong umure wis 80-an. Tapi justru dia malah memberi pelopor, dia datang beribadah, dia memuji Tuhan luar biasa. Dan saya tidak pernah meliburkan jemaat pada waktu itu. Saya koordinasi dengan Pak Lurah, dengan aparat setempat. Monggo Pak, yang penting diatur situasi dan kondisinya. Ya seperti inilah, dibuka AC nyala. Yang tidak mau ke gereja, saya datangin ke rumahnya. Yang penting tidak pernah meninggalkan persekutuan atau doa atau keintiman dengan Tuhan. Masalah boleh ada. Persoalan boleh tidak selesai-selesai. Satu hal yang harus kita lakukan, tetap bertekun di dalam Tuhan. Haleluya. Mau bertekun? Siapa dalam Alkitab orang yang bertekun, yang terkenal? Ayub. Kita patut meneladani Ayub. Kehilangan semuanya. Tapi Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ini banyak orang kehilangan pekerjaan. Betul? Saya waktu PPKM itu kasihan tuh penjual nasi goreng, nasi kucing. Gek buka. Ya, gek buka. Gek payu es teh siji. Tutup saudara. Lah medo mangan apa saudara? Tapi semua itu akan terlewati kalau kita tetap tekun dekat dengan Bapa kita. Haleluya. Sabar menghadapi tantangan zaman, tapi saudara juga tetap harus bertekun di dalam Tuhan. Jadi firman Allah pada malam hari ini, sabar dan tekun itu harus menjadi prioritas kita.
Klik slide yang paling terakhir, yang slide itu dilewati saja. Coba lihat di situ, hadiah orang yang sabar dan tekun. Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 12, orang yang tekun dan sabar itu akan mendapat mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota kemegahan. Itu akan diberikan kepada kita semua. Saudara, hari ini Bapak Ibu yang sedang ada persoalan, maupun yang menyaksikan lewat streaming Facebook saya, yang lewat YouTube Philadelphia, serahkan hatimu kepada Tuhan. Kesabaranmu, kesabaran kita akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang. Setelah buah itu matang, kita akan menikmati hasilnya, saudara. Siapa yang sedang ada persoalan, sabar saja. Tapi sabar bukan berarti diam. Sabar, terus tetap baca firman. Ketika sabar itu, terus tetap berharap kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan ada di dekat kita. Gusti Yesus mboten sari, Gusti Yesus tidak tidur. Dia ada, memperhatikan, melihat. Dia turun tangan, akan membawa keluar kita dari persoalan-persoalan hidup kita. Tundukkan kepala kita, haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya saat ku tak melihat jalanmu. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya Mari angkat tangan kita, katakan hatiku percaya, hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, yes, amin. Mari sekali lebih lagi, katakan hatiku percaya dari tempat duduk, dari tempat dudukmu katakan, oh haleluya, haleluya, hatiku percaya, ya la basik ya la Pitados mrengkosi, pitados mrengkosi, pitados mrengkosi, pitados mrengkosi, pitados mrengkosi, mrengkosi, pitados mrengkosi. Jemaat Tuhan saja katakan hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Sikita karapaso. Hatiku percaya. Amin. Haleluya. Hatiku percaya. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita tidak tahu penantianmu selama ini. Hari ini akan dijawab Tuhan. Tidak ada yang tahu penantianmu, kesabaranmu selama ini. Tuhan akan jawab melalui pujian ini. Ketika menyanyi dengan sungguh-sungguh, saya nggak undang saudara altar call, tapi nyanyi sungguh-sungguh datang kepada Tuhan.
kesabaranmu selama ini akan membuahkan hasil. Percayalah. Percayalah saudara. Tekanan demi tekanan yang saya alami bersama dengan itu dalam pelayanan. Dari pengerja sampai full timer, sampai wakil gembala, sampai menjadi gembala. Bukan hal yang mudah. Ada 12 tahun kami harus sabar. Tapi 12 tahun sabar itu akan membuahkan hasil. Saudara, Tuhan juga mau bekerja buat saudara malam hari ini. Yang sudah lama berkata, Tuhan kok gak tolong-tolong, hari ini Tuhan mau tolong saudara. Taruh pergumulanmu di hadapan Tuhan. Taruh di bawah kaki Tuhan. Nyanyi bersama dengan saya lagu lama. Ya, lagu lama tapi nyanyikan ini beberapa menit. Dan saudara akan mengalami terobosan. Dan saudara akan mengalami pertolongan Tuhan di balik kesabaranmu. Haleluya. Kasih Ki. Sabar, lihat pada Tuhanku. Sabar. Istriku bisa ikut nyanyi. Istriku tolong. Sabar, haleluya. Sabar, sabar. Tuhan beriku. Coba, dia katakan sabar, sabar, sabar. Lihat pada Tuhan. Katakan sabar, sabar. Tuhan Yesus sertaku. Amin, haleluya. Sabar, sabar. Tuhan beriku. Sekali lagi, sabar, sabar, sabar. Lihat pada Tuhanku. Sabar. Tuhan Yesus sertaku. Sabar, sabar, haleluya. Tuhan berikut. Mari tundukkan kepala kita. Nanti Ibu Eli Ernawati akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar.